Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Api keemasan itu begitu membakar sehingga semua anggota gereja Roh Kudus tanpa sadar mundur selangkah, tak berani menyentuhnya. Rasanya seperti Yan Shaoze sedang membakar jiwa dan raganya sendiri saat ini, memurnikan semua yang dimilikinya dari dunia ini. Apa dia gila? Dia bunuh diri? Zhongli Wu tertegun ketika melihat api yang menyala-nyala dan benar-benar terpana. Dia tidak mengerti mengapa Yan Shaoze membuat pilihan seperti itu. Api perlahan padam. Yan Shaoze telah menghilang bersama jejak auranya. Zhongli Wu seharusnya senang karena Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek dan pewaris Master Pavilion Dewa Laut telah meninggal. Namun, ia merasa Yan Shaoze telah mati terlalu mudah sebagai seorang transenden Douluo. Jika itu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang keluar, bahkan jika ia dikepung. Baiklah, di mana sisanya dari Shrek Academy? Saat pertama kali keluar dari tenda tadi, aku melihat setidaknya 7 atau 8 orang dari Akademi Shrek. Namun, mereka terlindungi oleh api Phoenix dan tersembunyi oleh badai salju. Yan Shaoze berjuang keras untuk melindungi mereka. Namun, dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri mereka. Tidak. Ada yang tidak beres. Cepat, cari mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Sambil berbicara, Zhongli Wu melesat pergi. Terbang menuju tempat orang-orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul sebelumnya. Wajahnya berubah muram ketika tiba di tempat semua orang dari Gereja Roh Kudus berkumpul. Di tanah, mayat demi mayat bergelimpangan. Hanya dalam waktu sesingkat itu, lebih dari 10 orang dari Gereja Roh Kudus telah tewas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah kaisar jiwa, mereka tetaplah elit gereja, karena merekalah yang dikirim ke garis depan. Tidak mudah membesarkan seorang master jiwa jahat. Sekarang setelah 10 dari mereka mati sekaligus, Zhongli Wu merasakan sakit di hatinya. Bukan hanya 10 dari mereka. Maskuret Douluo juga telah dibakar hidup-hidup, dan Nyonya Suci Perak Biru menghilang. 12 orang telah pergi, termasuk 2 orang yang sangat penting. Zhongli Wu merasakan darahnya berdesir. Ia hampir memuntahkan darah. Bajingan, teriaknya dengan geram. Pada saat ini, orang-orang di tenda komando juga bereaksi. Lin Hai juga datang. Entah kenapa, ia merasa senang di dalam hati ketika melihat para master jiwa jahat yang telah mati itu. Tak seorang pun menyukai master jiwa jahat, bahkan para prajurit yang berada di pihak yang sama. Master jiwa jahat bahkan tak bisa dianggap manusia di mata orang biasa. Namun, semua orang harus berhati-hati di hadapan mereka. Bahkan Lin Hai pun tak terkecuali. Guru Kekaisaran, aku sudah memanggil para pemimpin Legiun Insinyur Jiwa yang kita miliki di langit. Mereka juga tidak melihat bagaimana para perampok itu melarikan diri. Aku sudah memberi perintah untuk mencari mereka di seluruh pangkalan. Semua alat jiwa pengintai juga sedang beroperasi untuk menemukan mereka. Kekaisaran jiwa surgawi juga telah mundur. Sepertinya mereka merencanakan serangan ini, itu penyergapan. Seberapa parah kerugianmu di sini? Zhongli Wu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menahan amarahnya. Seberapa parah kerugianku? Luar biasa parah. Namun, Lin Hai sudah mampu mengatasi situasi ini dengan sangat baik. Bahkan jika dia ingin mengamuk, dia tidak bisa. Baiklah. Tolong bantu aku menemukannya. Sekalipun kau harus menggali sedalam 1 meter. Aku ingin mereka ditemukan, perintah Zhongli Wu dingin. Ya,
Lin Hai membenarkan kata-katanya sebelum berbalik dan pergi. Ia tidak mau tinggal terlalu lama. Terlalu berbahaya. Mengingat Zhong Liwu tampak seperti gunung berapi berjalan saat ini. Seluruh markas menjadi sibuk. Lin Hai bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menggali 1 meter ke dalam tanah. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Shrek tidak mungkin menghilang begitu saja. Mereka pasti punya cara untuk pergi. Ada insinyur jiwa dan alat jiwa pengintai di langit. Sekalipun mereka bisa bersembunyi, mereka tidak mungkin lolos dari pengepungan. Semua tenda di wilayah inti pangkalan dibongkar sementara sebelum tanah digali. Namun, tidak ada yang muncul bahkan setelah 2 hari. Zhong Liwu tidak hanya sangat marah, bahkan Lin Hai pun bingung. Jangan bilang mereka benar-benar bisa menghilang begitu saja. Jika Akademi Shrek memiliki kekuatan misterius dan magis seperti itu, mereka pasti akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Sementara Kekaisaran Matahari Bulan sedang memikirkan masalah ini, orang-orang dari Akademi Shrek baik-baik saja di Demiplane. Satu-satunya yang mengkhawatirkan adalah kondisi Tangya. Mereka telah kembali ke Demiplane dan menyegelnya rapat-rapat. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan menggali 10 meter ke dalam tanah, mereka tidak mungkin menemukan mereka. Setelah Yan Shaoze menghilang, tak satu pun musuh mereka yang dapat menemukan jejak mereka. Di bawah bayang-bayang badai salju dan api Phoenix, tak seorang pun melihat bagaimana mereka bisa lolos dari tempat kejadian. Tangya sedang tidak sehat. Ia terbaring di pelukan Beibei dengan mata terpejam. Ia tampak sangat pucat dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, jelas-jelas kesakitan. Yu Hao, apa yang harus kita lakukan? Beibei menatap Huo Yu Hao seolah-olah dia meminta bantuan. Huo Yu Hao menjawab, menurut apa yang dikatakan oleh Dewa Sutra Halus kepadaku, Guru Xiao Ya seharusnya telah dipengaruhi oleh sejenis racun jahat. Racun ini telah menyebar ke seluruh tubuhnya, termasuk jiwa bela dirinya dan lautan spiritualnya. Delicate Silk Immortal memberiku pil spiritual yang ia kembangkan. Pil itu seharusnya bisa mengeluarkan sebagian racunnya. Namun, masalahnya adalah racun itu telah menyatu terlalu dalam dengan Guru Xiao Ya. Seiring ia perlahan-lahan mendetoksifikasi diri, energi kehidupannya mungkin juga perlahan menghilang. Ia akan semakin melemah. Inilah mengapa kita perlu menemukan Kaisar Perak Biru untuk menyatukan energi kehidupannya dengan jiwa bela dirinya. Dengan menyerap kekuatan Kaisar Perak Biru, ia akan mampu merangsang asal-usul jiwa bela dirinya, menyalakan kembali energi kehidupannya. Ini akan memungkinkannya untuk hidup. Beibei bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya sekarang? Bagaimana jika kita tidak mengobatinya sekarang? Bukankah dia baik-baik saja di Gereja Roh Kudus? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, mustahil untuk mempertahankan kondisinya. Mengingat kondisinya sekarang, dia sangat terpengaruh saat melihatmu, dan kesadarannya perlahan pulih. Hal ini menyebabkan reaksi racun jahat di tubuhnya. Jika dia terus mengonsumsi lebih banyak racun jahat, dia mungkin bisa mempertahankan kondisinya, tetapi dia akan semakin teracuni. Lagi pula, kita tidak punya racun jahat untuk diberikan padanya. Kita harus mulai mendetoksifikasinya. Kalau tidak, begitu racunnya merajalela di tubuhnya, bahkan seorang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Beibei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia bertanya, Yu Hao, katakan yang sebenarnya. Jika kita terus mendetoksifikasinya, berapa lama lagi dia bisa hidup? Huo Yu Hao menjawab, aku tidak tahu, itu tergantung seberapa cepat dia dimurnikan. Menurutku, dia hanya akan bertahan setengah tahun hingga 1 tahun, sekitar rentang itu. Beibei tetap diam.
Melihat betapa pucatnya Tang Ya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, ayo kita mulai. Dalam waktu setengah tahun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kaisar perak biru untuknya. Kalau tidak bisa, ya sudahlah." Huo Yuhao mendesah dalam hati ketika melihat betapa putus asanya Bei Bei. Tidak ada cara lain. Mereka tidak mungkin mengembalikannya ke gereja Roh Kudus. Baiklah, biar aku periksa tubuhnya dulu. Dia sudah familiar dengan kitab suci racun yang diwariskan di Sekte Tang. Dan merupakan salah satu yang terbaik dalam hal pemahamannya tentang semua jenis racun mematikan. Huo Yuhao mengambil pil itu, yang memancarkan cahaya merah muda redup, dan mengeluarkan aroma yang samar. Ketika semua orang mencium aroma ini, mereka langsung merasa segar. Bahkan Ye Gui pun merasa jauh lebih rileks. Ketika cahaya merah muda ini menyentuh Tang Ya, pil itu bersinar sedikit lebih terang. Cahayanya pun langsung berubah menjadi lebih gelap. Tubuh Tang Ya bergetar dan dia sedikit gemetar. Tak lama kemudian, pola-pola biru tua muncul di kulitnya. Mirip dengan pola-pola di rumput blue silvernya yang berwarna gelap. Huo Yuhao mengambil jarum dan menusuk jari Tang Ya. Setetes darah menetes. Pil itu menerima setetes darah ini, yang warnanya sedikit lebih gelap daripada darah normal. Pil itu awalnya berwarna agak merah muda, tetapi berubah menjadi merah muda gelap setelah terkena setetes darah. Tetesan darah itu tampak menguap, dan kabut biru tua perlahan-lahan mengepul dari pil. Huo Yuhao menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi bagian atas pil, melepaskan capit permaisuri esnya. Di bawah pengaruh aura es tertinggi, kabut yang mengepul langsung mengembun menjadi bubuk dan menempel pada kristal es yang membeku. Tetesan darah itu dimurnikan, tetapi warnanya berubah menjadi merah muda terang, bukan warna darah normal. Energi kehidupan dalam darah ini menghilang dengan cepat. Meskipun masih memiliki karakteristik darah, warnanya tampak berbeda dari darah normal. Ketika dia melihat semua ini, bahkan Bei Bei mengerti apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Racun jahat telah sepenuhnya menyusup ke dalam tubuhnya. Bukan hanya darahnya, tulang, meridian, bahkan jiwa dan jiwa bela dirinya pun terpengaruh. Racun jahat telah sepenuhnya terhubung dengan energi kehidupannya. Mendetoksifikasinya sama saja dengan melepaskan energi kehidupannya. Huo Yuhao membalikkan telapak tangannya dan mengamati bubuk biru tua itu dengan saksama. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan indera penciuman dan penglihatannya, mencoba mengenali racun apa itu. Ia masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Mengingat banyaknya harta karun yang ia peroleh dari sumur yin yang api es, harta karun itu seharusnya cukup untuk mengeluarkan racun dari tubuh Tang Ya. Namun, tak lama kemudian, ia kecewa. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya untuk menatap Bei Bei. Ia menggeleng pelan dan berkata, "Senior, tak ada cara lain. Aku sudah merasakannya dengan jelas. Racun jahat ini sangat kompleks. Ini sejenis racun mematikan yang terbuat dari campuran racun lain, terbentuk dengan mencampurkan banyak racun mematikan lainnya. Karena telah menyatu dengan energi kehidupan Guru Xiaoya, komponen-komponennya tidak dapat diidentifikasi secara independen. Selain itu, ada juga gelombang spiritual yang kuat yang berasal dari racun jahat ini. Gelombang spiritual itu pasti milik orang yang menyuntikkan racun ini ke tubuh Guru Xiaoya. Aku tidak punya cara untuk memisahkan energi kehidupannya dari racun ini atau mengidentifikasi komponen-komponennya." Bei Bei mengangguk ringan dan menjawab, "Aku mengerti. Yu Hao, kau sudah melakukan yang terbaik." "Ya,
Tapi jangan khawatir, kakak kelas, aku cukup yakin bisa menjaganya tetap hidup. Mengingat kondisinya saat ini, jika dia terus diracuni, aku khawatir racun itu akan menguasai seluruh tubuhnya dalam waktu setengah tahun. Kalau sampai itu terjadi, rohnya akan dilahap oleh racun jahat itu. Tidak akan ada cara untuk membangunkannya nanti. Saat ini, proses detoksifikasinya membutuhkan waktu setengah tahun. Ini berarti dia tidak akan mati dalam setengah tahun ke depan selama proses pembersihan. Namun, energi hidupnya akan terus terkuras. Semakin sadar dia, semakin lemah dia. Ketika ingatannya akhirnya kembali, saat itulah energi hidupnya hampir terkuras. Namun, aku punya pedang pelindung kehidupan. Mulai sekarang, dia bisa membawanya kemanapun dia pergi. Energi hidupnya akan terus diisi ulang dari aura kehidupan pedang itu. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup setidaknya selama setahun. Ini memberi kita cukup waktu untuk menemukan Kaisar Perak Biru. Setelah mendengar kata-katanya, Bei Bei sangat gembira. Bagus sekali, terima kasih, Yu Hao. Huo Yu Hao menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Setidaknya ini yang bisa kulakukan. Aku juga berharap Guru Xiao Ya bisa pulih. Su Sanxi bertanya dari samping, Yu Hao. Jika energi kehidupan dari pedang pelindung kehidupanmu begitu kuat, bukankah itu bisa membantunya pulih? Tidak bisakah energi kehidupannya terisi kembali sepenuhnya? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin saja kalau orang lain yang melakukannya. Tapi, itu tidak akan berhasil dalam situasi ini. Asal-usul hidupnya juga tercerai-berai seiring energi kehidupannya menghilang. Hal yang sama berlaku untuk jiwa bela dirinya. Ini juga berarti energi kehidupannya seperti air, dan tubuhnya seperti wadah. Hanya air secukupnya yang bisa menopangnya. Namun, wadah itu sekarang rusak. Sebanyak apapun air yang kau tuangkan, air itu akan tetap mengalir keluar. Kita bisa bilang air terus mengalir ke dalam wadah, yang mencegahnya kosong sepenuhnya dengan kecepatan lebih lambat. Dia bisa hidup lebih lama. Namun, wadah itu hanya bisa diperbaiki jika kita menemukan Kaisar Perak Biru. Jika kita bisa, energi hidupnya akan memadat dengan sendirinya, dan dia akan pulih meskipun tidak ada pasokan dari tempat lain. Su Sanxi tercerahkan. Jadi begitu, sebenarnya sangat membingungkan. Bei Bei berkata, baiklah, Yu Hao, kamu bisa mulai sekarang. Apapun yang terjadi pada akhirnya, kita sudah melakukan yang terbaik. Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, baik. Kakak kelas, peluk Guru Xiao Ya erat-erat. Dia akan sangat kesakitan nanti. Namun, langkah pertama ini sangat penting. Setidaknya ini bisa menjamin tubuhnya tidak akan terus dirusak oleh racun jahat. Ya, Bei Bei memeluk Tang Ya erat-erat. Saat ini, Tang Ya sama pucatnya. Ia belum pernah setegang ini. Huo Yu Hao membawa pil itu ke hadapan Tang Ya. Pil ini mengandung saripati kultivasi Dewa Sutra halus selama bertahun-tahun. Pil ini bahkan lebih efektif dalam detoksifikasi daripada Dewa Sutra halus itu sendiri. Cahaya merah muda lembut mengalir ke tubuh Tang Ya di bawah bimbingan kekuatan jiwa Huo Yu Hao. Ia menggigil ketika pola-pola ungu hitam itu muncul kembali di kulitnya. Cahaya merah muda dari pil abadi sutra halus menyentuh warna biru tua. Tubuh Tang Ya mulai beriak. Pola-pola ungu hitam tampak terkoyak oleh cahaya merah muda saat beriak di kulit Tang Ya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Butir-butir keringat biru tua langsung muncul di dahinya. Huo Yu Hao sedikit menekan telapak tangannya sambil memegang pil dengan tangan satunya. Kristal-kristal es berlian dari capit permaisuri es miliknya menyelimuti telapak tangannya.
Ia menggunakan naga penangkap bangau pengendali sekte Tang untuk menyedot butiran keringat beracun di dahi Tangya ke telapak tangannya. Ketika butiran-butiran itu menyentuh capit permaisuri es milik Huo Yuhao, mereka langsung membeku. Perlahan, kristal es biru tua muncul di telapak tangan Huo Yuhao. Dan butiran-butiran keringat biru tua terus berhamburan dari tubuh Tangya. Butiran-butiran itu bahkan beterbangan dari bajunya ke udara. Tetua Song melambaikan tangannya dan berkata, "Para gadis boleh tinggal. Para pria, minggirlah dan berkultivasi. Jangan tinggal di sini untuk menonton." Su Sansi dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, mereka tetap berbalik dan berjalan ke samping untuk berkultivasi. Hanya Xiao Xiao, Jiang Nanan, Ye Gui, dan Nan Qiu Qiu yang tersisa. Penatua Song khawatir pakaian Tangya akan robek selama proses perawatan ini. Huo Yuhao sedang berusaha merawatnya, jadi ia terpaksa tetap tinggal. Namun, yang lainnya terpaksa pergi. Tubuh Tangya bergetar lebih keras, tetapi aura kehidupannya semakin melemah. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Seberkas kekuatan spiritual yang lembut menyelimuti dahi Tangya, membantu menstabilkan lautan spiritualnya. Pada saat yang sama, seberkas petir hijau giok melesat dan melayang di atas dahinya. Setelah itu, kilatan petir itu perlahan mendarat dan menempel di dadanya. Itu adalah pedang pelindung kehidupan. Saat pedang penjaga kehidupan muncul, udara dipenuhi dengan aura kehidupan yang kuat. Mata Huo Yuhao berkilat, dan sebuah proyeksi terdistorsi terbentuk di samping tubuhnya. Proyeksi itu benar-benar menjadi dirinya yang lain. Proyeksi terdistorsi ini tampak sedikit ilusi, tetapi segera menjadi lebih nyata. Tetua Song diam-diam terkejut. Kekuatan spiritual konkret material. Huo Yuhao, yang perlahan terbentuk, diam-diam melangkah maju dan datang ke sisi Tangya. Ia mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan menuangkannya ke dalam pedang pelindung kehidupan. Ia mengarahkan energi kehidupan dalam pedang pelindung kehidupan untuk mengalir ke tubuh Tangya. Baru pada saat inilah rona merah muda samar kembali muncul di wajah Tangya. Meskipun energi kehidupannya masih terkuras, energi kehidupan yang dicurahkan ke dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Setidaknya, energi tersebut mampu mempertahankan tingkat energinya sendiri. Bei Bei masih tampak sepucat biasanya, kini mampu sepenuhnya merasakan apa yang dibicarakan Huo Yuhao sebelumnya. Setelah energi kehidupan yang luar biasa dari pedang pelindung kehidupan mengalir ke tubuh Tangya, energi itu perlahan-lahan akan merembes keluar dari pori-pori di seluruh tubuhnya dan masuk ke dalam tubuh Tangya. Hal ini membuat Bei Bei merasa seolah-olah tubuhnya sedang diberi nutrisi. Jika ini adalah waktu kultivasinya yang biasa, Bei Bei pasti akan senang dengan situasi seperti itu. Peningkatan kekuatan jiwanya akan memperkuat tubuh master jiwa manapun. Hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Namun, bagaimana mungkin Bei Bei bahagia dengan keadaannya saat ini? Energi kehidupan merembes keluar dari tubuh Tangya. Ini berarti dia tidak menyerap apapun. Waktu berlalu, detik demi detik. Kristal es beracun berwarna biru tua di tangan Huo Yuhao sudah sebesar telapak tangannya. Manik-manik yang keluar dari tubuh Tangya mulai memudar warnanya. Tubuh Tangya akhirnya tenang di bawah pengaruh kekuatan spiritual Huo Yuhao dan energi kehidupan dari pedang pelindung kehidupan. Ia perlahan tertidur lelap. Setelah kristal es beracun mengembang lagi, Huo Yuhao menarik kembali pil abadi. Pada saat yang sama, ia memasukkan balok kristal es ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Di bawah suhu es tertingginya yang sangat rendah, itu tidak akan dapat menyebabkan masalah lebih lanjut.
Huo Yuhao pun menghela napas lega. Ia berdiri. Tetapi entitas spiritualnya masih mengendalikan aliran energi kehidupan ke dalam tubuh Tang Ya untuk menjaga energi kehidupan di dalam tubuhnya. Meskipun hal itu tidak dapat memperkuat energi kehidupannya, fungsi tubuh seseorang akan pulih lebih cepat jika seseorang memiliki energi kehidupan yang cukup, jadi usahanya tidak sia-sia. Bei Bei tampak cemas saat menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk padanya. Kakak senior, jangan khawatir. Kondisi Guru Xiao Ya masih cukup stabil. Setelah detoksifikasi ini, racun di permukaannya telah tersedot keluar. Dia tidak akan terkorosi lebih lanjut, tetapi ini akan membuatnya lebih lemah. Kamu tetap harus merawatnya. Bei Bei bertanya. Apakah dia akan sadar kembali saat dia bangun? Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, aku khawatir ini akan sulit. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Namun, racun jahat telah menyerang tubuhnya terlalu lama. Laut spiritualnya telah terpengaruh secara serius. Dia akan membutuhkan waktu bahkan jika dia pulih. Lagi pula, lebih banyak racun harus dikeluarkan dari tubuhnya sebelum dia bisa pulih. Kakak tertua, kamu harus lebih banyak bicara dengannya. Ini akan sangat membantunya memulihkan ingatannya. Ingatkan beberapa hal pribadimu. Baiklah, terima kasih. Yuhao, Bei Bei tahu ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka capai. Berapa lama energi kehidupan yang mengalir ke dalam dirinya ini akan bertahan?